Hai, assalamualaikum. Kali ini aku berbagi resep masakan dari aneka menu dari daging ataupun sapi. Menu pertama yaitu sop berempah. Jadi ini daging udah aku rebus dulu sebelumnya. Jadi kita rebus. Yang keduanya biar nanti hasilnya kuah bening. Rebus dagingnya sampai empuk. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya sudah aku tulis di video. Kemudian kita tumis hingga harum, hingga wangi, hingga tanak. Nah, kemudian ini udah selesai di presto, udah empuk dagingnya. Lanjut masukin rempah-rempah lainnya, kemudian bumbu halus juga tadi, kemudian masukkan kentang wortelnya juga, masak sampai empuk, tambahkan juga garam dan kaldu bubuk, dan aku tadi belum menambahkan jahe, jadi aku tambahkan jahe geprek, tambahkan daun bawang dan seledri, terakhir tambahkan bawang goreng. Nah, sesimpel itu bikin sop, tapi ini tuh seger banget. Ini kebetulan pagi subuh aku masak untuk dibawa bekal anak ke sekolah, jadi anak-anak aku alhamdulillah tiap hari bawa bekal. Yuk bun, dicoba. Dan menu ini juga bisa cocok untuk Idul Adha nanti. Kita lanjut untuk masakan berikutnya. Pasti ketagihan kalau kamu udah nyobain dendeng dimasak kayak gini. Ini dendeng yang aku bakar terus dikasih cabai hijau iris. Bumbunya sangat simpel. Ini daging yang udah aku minta potongin, saya sama tukang dagingnya dipotong tipis-tipis. Jadi ini aku beli dagingnya udah dipotong memanjang tipis, lalu aku potong di rumah sesuai ukuran selera ya. Dagingnya itu akan kita rebus beserta aromatiknya, direbus menggunakan air kelapa ya. Tadi aku menggunakan air kelapa. Kalau nggak punya air kelapa boleh di skip. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu ini udah aku tulis di video, bisa kalian screenshot aja ya. Nah, aku mau nambahin bumbu lainnya. Ini adalah lengkuas, pala, kemudian kapulaga, cengkeh, merica, ketumbar, dan kaldu bubuk. Semuanya akan kita campur, ditambahkan juga jinten. Ini wajib jinten, jangan di skip karena ini bikin enak, bikin wangi. Nah, semua udah tercampur rata. Lanjut ke daging, ini udah empuk ya. Baru kita sisihkan, buang airnya, dan kita akan rebus kedua, yaitu menambahkan bumbu yang dihaluskan tadi dan sedikit air, diberi garam. Nah, ini kemudian direbus sebentar aja sampai semuanya menyusut dan meresap ya ke dagingnya. Kemudian disisihkan dan ini akan kita gepuk ya, atau orang Padang bilangnya ditokok. Setelah semua daging ini digepuk ke pemanggangan atau dibakar ya, makanya ini namanya dendeng bakar. Kemudian ini sisaan tadi kita merebus, kita sisihkan yang akan kita jadikan bakaran. Pertama, ini aku mau olesin dulu dengan minyak. Di sini aku pakai minyak kelapa, jadi tuh kalau pakai minyak kelapa jadi lebih wangi. Tapi kalau nggak punya minyak kelapa bisa diganti dengan minyak goreng biasa. Cuman ini aromanya jauh lebih enak ya pakai minyak kelapa. Kemudian diolesin dengan bumbu bakarannya ini. Jadi semua sisi akan kita bakar dan diolesin juga dengan bumbu bakarannya sampai aromanya udah tercium, udah agak kecoklatan. Jadi nggak perlu kering ya. Jadi cukup kayak gini aja udah dapat aroma bakarannya. Nah, ini untuk cabenya, sambalnya pakai sambal iris seperti bawang merah, cabai hijau, dan tomat hijau. Ini semuanya diiris-irisin aja. Kemudian aku sirami dengan air panas mendidih dan disaring. Pastikan minyaknya udah panas dulu, baru dimasukin cabenya, diberi garam ataupun penyedap sesuai selera. Ini dimasak sebentar aja, nggak perlu lama-lama. Masak cabai hijau itu sebentar aja, jadi ini tuh bikin enak, nikmat. Dan aku tadi juga pakai minyak kelapa ya untuk bikin sambal ini, sambal hijaunya. Masya Allah tuh enak banget. Aroma dari dendeng bakar ini tuh tercium kemana-mana sampai tetangga. Masya Allah, ini tuh harum banget dan enak, dijamin bikin ketagihan. Apalagi ini aku bawa untuk berbuka puasa di rumah mertua. Ini dendengnya empuk karena tadi kita rebus dengan air kelapa, dan masak bakarannya ataupun bikin cabai irisnya itu pakai minyak kelapa juga auto, enak banget. Yuk di-recook. Masak rendang ini memang selalu pada momen mau menjelang Ramadan ataupun Idul Fitri. Karena prosesnya memasak ini cukup lama, tak jarang orang ingin beli ya. Yang ingin memasak rendang boleh ikutin tips aku. Pertama, semua rempah-rempah ini akan kita sangrai. Setelah disangrai, lanjut kita akan blender sampai halus. Kalau udah halus, bumbu bahan lainnya itu bawang putih, bawang merah, kemudian menambahkan cabai rawit itu sesuai selera ya. Kemudian jahe 2 ruas, kemudian menambahkan 1 batang serai yang akan aku halusin juga bersamaan dengan bumbu lainnya. Tambahkan cabai merah giling, aku pakai 1,5 on. Tapi kalau resep mamaku biasanya tuh 1 kilo daging itu pakai cabai giling merahnya itu seperempat. Kembalikan untuk selera karena tingkat kepedasan masing-masing ya. Kemudian tambahkan aromatik lainnya yang sudah ada di video. Semua bumbu diaduk dengan dagingnya sampai dagingnya itu setengah matang atau kadar air pada dagingnya itu berkurang. Lalu ditambahkan santan. Aku menambahkan santan kurang lebih 2 liter. Ini santan kental aja ya.
udah menambahkan ambu-ambu atau kelapa yang disangrai dan dihaluskan. Tambahkan garam, asam kandis juga. Nah, ini proses rendang yang seperti ini yang bikin lama sampai dia tuh kering. Nah, kalau kayak gini ini masih dinamakan kalio ya. Jadi kalau mau lebih kering, masak lagi menggunakan api yang sangat kecil ya bun. Rendang masakan Sumatera Barat ini, setiap daerah itu di Sumatera Barat pasti memiliki ciri khas dalam masak rendang. Ada yang bumbunya ditumis dulu ataupun ada yang tidak. Jadi tergantung dari nenek moyang atau orang tua mereka masing-masing. Jadi gimana, bikin rendang sendiri yuk? Jujur setelah aku nyobain sop janda ini, auto bikin nagih. Pak Su juga bilang, wah enak banget ya, seger, pedes, dan ngaldu, gurih banget. Aku di sini untuk sop janda pakai tulang rusuk sapi aja. Terus ini bumbu-bumbunya udah aku tulis di video dan akan kita haluskan. Selain itu aku siapin juga bahan-bahan tambahannya seperti sayuran wortel dan kentang yang kita potong sesuai ukuran selera masing-masing. Kemudian untuk bumbu yang udah dihaluskan akan kita tumis bumbu hingga wangi, hingga benar-benar tanak dan kering. Aku juga nambahin setengah butir kepala bubuk yang dihaluskan dan merica bubuk dan rempah-rempah lainnya yang udah aku tulis di video. Dan ini tuh wangi semerbak. Kemudian masukin bumbu yang udah ditumis tadi ke dalam rebusan tulang, ditambahkan daun salam, kaldu bubuk, kemudian masukin sayuran-sayurannya. Biarkan kentang ataupun wortel ini empuk dulu ya bun. Ditambahkan juga garam secukupnya, lalu cabai rawit yang udah diulek kasar dan cabai rawit utuh, dan ditambahkan potongan daun bawang, tomat, dan seledri. Dan ini dimasak sebentar aja menggunakan api yang sangat kecil sampai rasa sudah menyatu. Dan ini Masya Allah, sop jandonya ternyata tuh enak banget. Sop ini tuh rasanya pedes, gurih, dan seger banget. Tapi kalau untuk anak-anak aku pisahin dulu ya sebelum ditambahin cabai rawit, jadi biar mereka bisa ikut makan. Dan ini tuh enak banget, yuk kalian wajib coba. Masakan berikutnya yaitu gulai atau kalio daging cabai rawit. Ini masakan khas daerah aku, Padang atau Minang ya. Dan bahan-bahannya sudah aku tulis di video. Kemudian semua bahan-bahan ini akan kita haluskan, kemudian masukkan ke dalam wajan. Tambahkan juga aromatiknya. Untuk aromatiknya sudah aku tulis juga di video. Jadi udah detail aku tulis. Kemudian di sini dagingnya kita masak sampai semuanya kadar air dagingnya berkurang. Kemudian aku mix dengan jengkol biar makin mantap rasanya. Kemudian dimasukkan santan encer di sini biar empuk. Tambahkan rempah-rempahnya juga. Tambahkan ketumbar bubuk dan lain-lainnya sudah aku tulis di video. Nah ini udah empuk dagingnya, baru tambahkan santan kental, tambahkan garam, kaldu bubuk, dan terakhir di sini 1 sendok makan bubuk kari Minang. Nah ini Masya Allah udah enak banget, aromanya tercium dari jauh. Bun dicoba. Aku ngeditnya ini auto ngiler lagi. Ini tuh asam padeh yang rasanya ada asam, pedas, dan gurih, masakan khas Padang. Langsung aja ke bahan-bahannya. Ini aku pakai daging yang berlemak ya. Lanjut kita potong-potong sesuai selera. Oke, kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan wajan untuk merebus daging. Di sini aku pakai presto aja biar jadi lebih cepat empuk. Selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya seperti yang di video ini. Silahkan di screenshot aja. Dan di sini bumbunya sudah aku blender ya, sudah dihaluskan. Lalu kita tumis hingga wangi, hingga harum. Lanjut ditambahkan cabai merah giling atau cabai merah keriting yang dihaluskan. Ditambahkan aromatik, daun kunyit, daun jeruk, dan daun salam, dan serai. Lanjut kita tumis lagi. Kita masukin daging yang udah direbus tadi. Kita masak sampai bumbunya meresap ke daging dan kita tambahkan air. Boleh ditambahin air dari rebusan daging tadi. Lalu di sini tambahin juga kentang ya sesuai selera. Dan udah mateng. Selamat menikmati. Sesimpel itu bikin asam padeh daging. Selamat mencoba. Oke, jangan di skip, lanjut ke masakan berikutnya, yaitu aku bikin soto. Ini yang bikin beda dari soto Padang yang kaya rempah, aromanya sangat sedap dan khas dan dijamin bikin ketagihan. Ini rempah-rempahnya sudah aku tulis, silahkan di screenshot. Lanjut semua rempah-rempah ini setelah disangrai kita haluskan. Jadi kalau disangrai bahan rempah-rempah ini jadi keluar ya, aromanya jadi semakin wangi. Nah lanjut di sini aku rebus dulu bagian tulang, sengkel, dan dagingnya. Daging padat, diberi juga aromatiknya, daun jeruk, daun salam, dan serai. Dan ini bumbu halusnya kita blender.
Bumbu halus ini akan kita tumis sampai tanak benar-benar kering. Terus kita tambahkan juga bumbu yang udah, rempah-rempah yang udah dihaluskan tadi dan daun bawang. Lanjut kita masukin ke dalam kuah rebusan daging dan ditambahin juga kaldu balok, ditambahkan juga dengan seledri. Lanjut di sini bumbunya udah meresap ya ke dagingnya bisa kita keluarin. Terus ditambahkan dengan daun bawang, garam secukupnya dan minyak soda. Nah, ini dagingnya kita iris tipis-tipis, lanjut kita goreng jadi kayak seperti dendeng ya. Ini sangat renyah, masak dengan api kecil aja jadi biar dagingnya renyah. Dan soto siap disajikan. Nah, ciri khasnya jangan lupa ketinggalan pergedel, sambal merahnya dan juga kerupuk merah, cuka makan, dan soto daging khas Padangnya siap disajikan. Selamat mencoba.